Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal tugas kedua. Untuk yang nomor 1, gambarlah grafik 6 sama dengan harga mutlak 4 min X. Dari persamaan di atas itu terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama adalah Y sama dengan harga mutlak 4 min X dan Y sama dengan 6. Untuk menyelesaikan soal yang seperti itu, kita bisa buat tabel. Kita kira-kira dulu untuk X-nya terserah kalian mau nilainya berapa, tapi diusahakan kalian harus ingat karena di sini ada Y sama dengan 6. Jadi kira-kira kalau hasilnya itu 6 diisi dengan nilai berapa X-nya? Nah, kalau saya di sini X-nya saya mulai dari negatif 2. Kalau dimasukkan dengan negatif 2 adalah Y sama dengan 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 4 dikurangi negatif 2 adalah 6, maka hasilnya adalah 6. Maka ketemu untuk titik X-nya negatif 2, hasilnya adalah 6. Kalau untuk X-nya sama dengan negatif 1, hasilnya adalah 5. Sama, kita substitusikan ke persamaannya. Untuk X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 4. Untuk X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 3. Untuk X-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan untuk X-nya sama dengan 3, hasilnya adalah 1. Dan untuk X-nya sama dengan 4, hasilnya adalah 0. Lalu untuk X sama dengan 5, hasilnya adalah 1. Untuk X sama dengan 6, hasilnya adalah 2. Dan untuk X sama dengan 7, hasilnya adalah 3. Dan untuk X sama dengan 8, hasilnya adalah 4. Dan X sama dengan 9, hasilnya 5. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 10, hasilnya adalah 6. Lalu kita gambar grafiknya. Untuk Y sama dengan 6 berarti titik Y-nya ada di 6, berarti 0,6. Lalu kita tarik garis, titik 0,6 ada di sini, lalu kita tarik garis lurus hingga menghasilkan grafik seperti ini. Y sama dengan 6 kita gambarkan dengan grafik yang berwarna ungu. Lalu kita masukkan titik-titik yang sudah kita ketahui tersebut ke dalam grafik. Untuk titik min 2,6 maka grafik titiknya ada di sini. Untuk min 1,5 titiknya ini. Untuk titik 0,4 hasilnya gambarnya di sini titiknya. Untuk titik 1,3 titiknya di sini. 2,2, 3,1 dan 4,0. Lalu naik lagi 5,1, 6,2, 7,3, 8,4, 9,5 dan 10,6. Dari gambar itu kita tahu kalau kedua grafik ini berpotongan, kedua garis ini berpotongan. Perpotongannya ada di titik P dan titik Q, dengan P-nya adalah negatif 2,6 dan Q-nya adalah 10,6. Maka penyelesaian persamaan 6 sama dengan harga mutlak 4 min X adalah X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,10. Untuk soal nomor 2 adalah tentukan penyelesaian persamaan berikut. Yang A adalah harga mutlak 2X min 1 sama dengan negatif 3. Untuk persamaan ini kita lihat dulu. Di ruas sebelah kanan itu harga mutlaknya bernilai negatif, sehingga 2X min 1 tidak akan pernah bernilai negatif.
Artinya persamaan harga mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3 itu tidak memiliki penyelesaian karena harga mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3. Jadi persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Lalu untuk yang B, harga mutlak 2 min 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kalau ada persamaan yang seperti ini, kita pindah ruas dulu. Yang tidak termasuk dalam harga mutlak adalah negatif 1, sehingga negatif 1 bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi persamaannya adalah harga mutlak 2 min 3x sama dengan 1. Ini sesuai bentuk-bentuk persamaan harga mutlak yang sudah kita bahas kemarin. Itu ada, kalau ada persamaan yang seperti ini, jadi dia punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah 2 min 3x sama dengan 1 atau 2 min 3x sama dengan negatif 1. Sehingga kita harus menghitung sendiri-sendiri. Untuk yang pertama adalah 2 min 3x sama dengan 1, sehingga yang kita kumpulkan dulu yang satu jenis. Misalkan kalau di sini yang satu jenis adalah 2 dan 1, sedangkan 3x ini adalah berbeda jenis, sehingga dia harus dipisah ke ruas yang sebelahnya, sehingga hasilnya adalah 2 min 1 sama dengan 3x. 3x kan di sini negatif, sehingga kalau pindah ruas adalah jadi positif 3x. Sehingga 2 dikurang 1 adalah sama dengan 1, sama dengan 3x. Maka nilai x-nya adalah 1 dibagi 3. Jadi nilai x-nya adalah 1/3. Untuk yang kedua, 2 min 3x sama dengan negatif 1, sama seperti yang tadi, yang satu jenis kita kumpulkan satu ruas, sehingga menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3x. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 sama dengan 3x. Untuk x-nya jadi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi penyelesaian dari harga mutlak 2 min 3x min 1 sama dengan 0 adalah x-nya sama dengan sepertiga atau x-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk nomor 3, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Yang pertama adalah harga mutlak 2x dikurang 1 sama dengan harga mutlak 3x ditambah 6. Untuk penyelesaiannya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2x dikurang 1 sama dengan 3x plus 6, ya, atau 2x dikurang 1 sama dengan negatif 3x plus 6. Karena ini negatifnya ada di luar kurung, jadi nanti dihitung sendiri-sendiri. Kita selesaikan dulu yang pertama, 2x min 1 sama dengan 3x plus 6. Sehingga yang satu jenis kita kumpulkan menjadi satu ruas, nah hasilnya menjadi 2x min 3x sama dengan 6 plus 1. Lalu 2x dikurangi 3x adalah negatif x sama dengan 7. Di sini x-nya tidak boleh bernilai negatif, sehingga dikalikan dengan negatif 1 menjadi x sama dengan negatif 7. Lalu untuk yang kedua, 2x dikurang 1 sama dengan negatif dalam kurung 3x plus 6. Kalau negatifnya ada di luar kurung, sehingga yang di dalam kurung nanti berubah menjadi kebalikannya. Kalau 3x positif berarti menjadi negatif 3x, lalu untuk yang plus 6 menjadi negatif 6. Sehingga persamaannya menjadi 2x min 1 sama dengan negatif 3x min 6. Lalu kita kumpulkan menjadi satu ruas menjadi 2x plus 3x sama dengan negatif 6 ditambah 1. Sehingga menjadi 5x sama dengan negatif 5, maka x-nya ketemu negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan negatif 1. Lalu untuk yang B sama, ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah 4x min 2 sama dengan x plus 7,
Dan yang kemungkinan kedua adalah 4x min 2 sama dengan negatif x plus 7. Kita hitung yang pertama dulu, sehingga menjadi 4x min 2 sama dengan x plus 7. Kita kumpulkan juga saat menjadi satu ruas menjadi 4x min x sama dengan 7 plus 2. Sehingga hasilnya adalah 3x sama dengan 9 dan x-nya sama dengan 3. Lalu untuk kemungkinan yang kedua adalah 4x min 2 sama dengan negatif x plus 7. Maka menjadi negatif dikalikan x menjadi negatif x dan plus 7-nya berubah menjadi negatif 7. Sehingga persamaannya menjadi 4x min 2 sama dengan min x min 7. Lalu kita kerjakan menjadi 4x ditambah x sama dengan negatif 7 ditambah 2. 4x ditambah x adalah 5x, sedangkan negatif 7 ditambah 2 adalah negatif 5. Sehingga x-nya ketemu negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk soal nomor 4, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Yang A adalah harga mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 4x. Bentuk soal yang seperti ini adalah satu ruas bernilai harga mutlak dan satu ruasnya tidak. Di sini ada dua solusi. Yang pertama berdasarkan bentuk sifatnya dan yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Untuk cara yang pertama adalah jika 3x ditambah 2 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 2/3. Maka 3x ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 4x yang bernilai positif, sisi sebelah kanannya. Lalu jika 3x ditambah 2 kurang dari 0, maka x kurang dari negatif 2/3. Sehingga persamaannya menjadi 3x ditambah 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 4x. Jadi yang sebelah kanan bernilai negatif. Lalu kita hitung. 3x ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 4x untuk yang syarat yang pertama. Jadi x-nya harus nanti ketemu lebih dari negatif 2/3. Kita kumpulkan yang satu jenis ke ruas sebelah kiri. Jadinya adalah 3x ditambah 4x sama dengan 6 dikurang 2. Sehingga 3 ditambah 4x adalah 7x sama dengan 6 dikurang 2 adalah 4. Sehingga x-nya adalah 4 dibagi 7. Karena 4/7 itu lebih dari negatif 2/3, sehingga untuk x sama dengan 4/7 memenuhi syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua adalah jika 3x ditambah 2 kurang dari 0, maka x-nya nanti harus kurang dari 2/3. Sehingga kalau kita hitung jadinya 3x ditambah 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 4x. Untuk negatifnya ada di luar kurung sehingga kita harus mengalihkan seperti yang soal tadi. Sehingga hasilnya menjadi 3x ditambah 2 sama dengan negatif 6 ditambah negatif dikali negatif sehingga menjadi positif 4x. Lalu yang satu jenis kita kumpulkan menjadi satu ruas sehingga menjadi 3x dikurangi 4x sama dengan negatif 6 dikurang 2. 3 dikurang 4 sehingga hasilnya adalah min x sama dengan min 6 dikurangi 2 adalah negatif 8 sehingga x-nya sama dengan 8. Karena x sama dengan 8 itu lebih besar daripada 2/3, maka tidak memenuhi syarat karena syaratnya harus lebih kecil dari negatif 2/3. Jadi untuk soal tersebut himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4/7. Lalu kalau misalkan kita menggunakan cara yang kedua, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Untuk cara mengkuadratkan kedua ruas itu kita
3x ditambah 2 kita kuadratkan sama dengan 6 dikurangi 4x juga kita kuadratkan. Ingat, kalau ada yang seperti ini, berarti 3x ditambah 2 dikalikan dengan 3x ditambah 2. Begitu juga untuk sisi yang sebelah kanan, jadinya 6 dikurangi 4x dikalikan dengan 6 dikurangi 4x. Sehingga hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Untuk yang 6 dikurangi 4x jika dikuadratkan hasilnya adalah 36 dikurangi 48x ditambah 16x kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi, kita jadikan satu ruas biar nanti ngitungnya lebih gampang. Kalau saya pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga hasilnya menjadi 36-nya tetap, min 48 juga tetap, 16x kuadratnya juga tetap, sehingga nanti yang berubah tanda adalah yang dari sebelah kiri, 9x karena pindah ruas menjadi negatif 9x kuadrat, plus 12x menjadi negatif 12x, plus 4 menjadi negatif 4. Jadi kalau kita selesaikan adalah ini 7x itu hasil dari 16x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, sehingga hasilnya adalah 7x. Lalu yang 60x ini dari negatif 48x dikurangi 12x, hasilnya adalah negatif 60x. Lalu untuk yang 32 ini adalah dari 36 dikurang 4, hasilnya adalah 32. Sehingga kalau sudah ketemu 7x kuadrat min 60x ditambah 32 sama dengan 0, maka kita bisa faktorkan. Cara memfaktorkan sama kayak yang dulu di SMP, jadi kita cari dulu kalau ini perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 32. Kita lihat C-nya adalah 32, jadi 32 ini hasil dari perkalian berapa? Karena 32 ini hasil perkalian dari 4 dan 8, kita tulis seperti ini, jadinya adalah 7x dikurang 4 dikalikan x dikurang 8, sehingga kita sama dengan kan 0 sendiri-sendiri. Jika 7x dikurang 4 sama dengan 0, maka x-nya ketemu 4/7, atau x dikurang 8 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8. Lalu kita uji titik untuk menentukan nilai HP-nya. Untuk menentukan nilai himpunan penyelesaiannya, x sama dengan 4/7 dan x sama dengan 8 ini kita masukkan ke persamaan yang ada di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan adalah 6 dikurangi 4x, maka kita masukkan untuk x sama dengan 4/7, jadinya adalah 6 dikurangi 4, x-nya kita ganti dengan 4/7, sehingga hasilnya adalah 6 dikurangi 16/7, maka kita samakan penyebutnya karena ada satu pecahan dan satu tidak. Kalau ini menyamakan penyebut sama seperti waktu SD, karena 7 penyebutnya adalah 7, maka kita buat 7 semua. Jadi untuk 7 dibagi 1 /1 dikali 6 sehingga 42. Jadi 6 ini kalau kita rubah ke pecahan menjadi 42/7, atau 42 dibagi 7 sama dengan 6. Terus yang 16/7 ini tetap sama, tetap 16/7, sehingga kalau dikurangi hasilnya adalah 26/7. Karena hasilnya adalah positif, maka 26/7 ini termasuk himpunan penyelesaian. Lalu kita coba untuk x yang sama dengan 8. Kalau kita substitusikan 6 dikurangi 4 dikali 8. 4 dikali 8 adalah 32, sedangkan 6 dikurangi 32 hasilnya adalah negatif 26. Karena hasilnya adalah negatif, maka dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari 3x plus 2 sama dengan 6 dikurangi 4x adalah x sama dengan 4/7.
Lalu untuk soal yang B adalah harga mutlak 8 dikurangi 2x sama dengan 5 min x. Untuk solusi yang pertama berdasarkan bentuk sifatnya, jika 8 min 2x harus lebih dari 0, maka x-nya kurang dari sama dengan 4. Maka untuk yang sebelah kanan nilainya adalah positif. Dan jika 8 negatif 2x kurang dari 0, maka x-nya lebih dari 4. Dari mana ini x kurang dari sama dengan 4 dan x lebih dari 4? Ayo kita coba satu-satu dulu ya. Jika 8 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 0, maka x-nya kurang dari 4. X kurang dari 4 itu adalah seperti ini. 8 dikurangi 2x lebih dari 0. Sedangkan kita harus pindah ruaskan yang salah satu menjadi negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 8. Sehingga x-nya kurang dari sama dengan 4. X kurang dari sama dengan 4 ini kenapa kalau bisa berubah tanda? Karena dia sama-sama negatif. Jadi x-nya harus menghadap ke sisi yang sebelahnya. Jadi x-nya kurang dari 4. Sehingga untuk 8 dikurangi 2x sama dengan 5 dikurangi x, kita juga bisa kerjakan dengan cara kita kumpulkan yang satu jenis. Kalau yang seperti ini jadinya 8 dikurangi 2x sama dengan 5 dikurangi x, sehingga 8 dikurangi 5, 5-nya pindah ruas ya, jadi negatif. Lalu untuk negatif x-nya tetap karena tidak pindah ruas. Untuk negatif 2x-nya pindah ruas menjadi positif 2x. 8 dikurangi 5 sama dengan 3, min x ditambah 2x jadinya x. Jadi x-nya ketemu sama dengan 3. Dia memenuhi syarat karena x-nya tadi syaratnya adalah x kurang dari 4. Karena x-nya di sini 3, berarti 3 kurang dari 4, maka dia memenuhi syarat. Lalu untuk syarat yang kedua, jika 8 dikurangi 2x kurang dari 0, x-nya lebih dari 4. Itu asalnya dari 8 dikurangi 2x kurang dari 0, jadi negatif 2x kurang dari negatif 8. 8-nya pindah ruas menjadi negatif. Lalu karena sama-sama negatif, maka berubah menjadi positif, tapi tandanya juga berubah arah. Jadi x lebih dari 4. Sehingga kita bisa kerjakan untuk yang 8 dikurangi 2x sama dengan negatif 5 min x. Kita kerjakan. Jadi negatif dikali 5 menjadi negatif 5, negatif dikali negatif x menjadi positif x, sehingga menjadi 8 dikurangi 2x sama dengan negatif 5 plus x. Lalu kita kumpulkan satu ruas, jadi 8 ditambah 5 sama dengan x plus 2x. 8 ditambah 5 adalah 13, x ditambah 2x sama dengan 3x. Lalu x-nya adalah 13 per 3. 13 per 3 ini lebih dari 4, sehingga dia memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaian dari harga mutlak 8 dikurangi 2x sama dengan 5 min x adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 13 per 3. Untuk solusi yang kedua, dengan mengkuadratkan kedua ruas sama seperti tadi, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita kumpulkan juga satu ruas, sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat min 32x ditambah 10x ditambah 64 dikurangi 25 sama dengan 0. 3x ini berasal dari 4x dikurangi x kuadrat, sehingga jadi 3x kuadrat. Lalu untuk yang negatif 22x itu berasal dari 32x ditambah 10x. Lalu untuk yang 39 itu berasal dari 64 dikurangi 25. Hasilnya menjadi 3x kuadrat dikurangi 22x ditambah 39 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan seperti yang tadi, sehingga faktornya ketemu 3x min 13 atau x kurang dari 3 sama dengan 0.
Lalu kita cari pembuat nolnya masing-masing, sehingga menjadi 3x dikurangi 13 sama dengan 0 menjadi 3x sama dengan 13. Jadi hasil x-nya adalah 13/3, atau x min 3 sama dengan 0, x-nya menjadi sama dengan 3. Setelah itu kita uji titik untuk x sama dengan 3 dan x sama dengan 13/3 ke sisi yang sebelah kanan. Untuk yang ke-5 min x min 5. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 3, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan untuk 13/3 adalah 5 dikurangi 13/3, hasilnya adalah 2/3. Karena ini sama-sama positif, jadi dia termasuk himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 13/3. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tugas kedua nilai mutlak. Silahkan tanyakan kalau masih ada yang belum jelas. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.